Kisah ini berakar pada ambisi besar Norwegia yang dimulai pada tahun 1969 setelah penemuan sumber minyak bumi pertama di bawah dasar samudera. Negara ini seolah dibutakan oleh potensi kekayaan yang tak terbatas. Selama lebih dari 50 tahun, pemerintah Norwegia terus mengebor dan mengeruk kekayaan alam tanpa henti demi mewujudkan mimpi menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. Setiap kali sebuah sumber minyak mulai menipis, mereka tidak berhenti untuk melakukan eksploitasi lingkungan, melainkan langsung berpindah dan mengebor lubang baru di wilayah lain. Namun di balik kemakmuran ekonomi yang diraih, sebuah bom waktu geologi sedang berdetak di bawah kedalaman laut yang gelap. Di tengah hiruk-pikuk industri energi ini, hiduplah seorang wanita cerdas bernama Sofia. Ia adalah seorang teknisi ahli yang bekerja di sebuah perusahaan pengembang teknologi robot bawah laut. Pekerjaan Sofia adalah memastikan bahwa robot-robot canggih ciptaannya mampu bekerja di tekanan air yang ekstrim untuk membantu operasional tambang. Sofia menjalin hubungan asmara dengan Stian, seorang operator kilang minyak yang juga merupakan seorang duda dengan satu anak laki-laki. Kehidupan mereka tampak berjalan normal, meskipun Stian harus menghabiskan banyak waktunya di tengah laut untuk menjaga stabilitas produksi minyak yang menjadi tulang punggung ekonomi negara mereka. Suatu pagi yang tenang, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Sofia menerima panggilan darurat dari atasannya yang mengabarkan bahwa salah satu kilang minyak raksasa di Laut Utara tiba-tiba runtuh dan tenggelam ke dasar samudera hanya dalam hitungan menit. Kejadian ini sangat mengejutkan karena kilang tersebut dirancang dengan teknologi paling mutakhir yang seharusnya tahan terhadap cuaca ekstrim sekalipun. Sofia diperintahkan untuk segera menuju lokasi bencana guna mengoperasikan robot bawah air terbarunya untuk mencari korban selamat dan menyelidiki penyebab keruntuhan. Namun sebelum diizinkan bekerja, manajer lapangan bernama William memaksa Sofia menandatangani perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat. Perusahaan tampak lebih fokus untuk menutupi skandal daripada mengutamakan keselamatan para pekerja. Setibanya di lokasi reruntuhan, Sofia bersama rekan kerjanya yang setia, Arthur, mulai menurunkan robot ke kegelapan dasar laut. Melalui layar monitor, mereka menyaksikan pemandangan yang memilukan. Kerangka besi raksasa yang hancur berkeping-keping menjadi makam bagi banyak pekerja. Dalam proses pencarian, mereka sempat menemukan seorang penyintas. Namun tiba-tiba terjadi ledakan gas bawah air yang dahsyat.
Ledakan itu tidak hanya menghancurkan harapan evakuasi saat itu, tetapi juga menewaskan petugas penyelamat lainnya dan membuat Sofia mengalami trauma fisik serta mental yang mendalam. Misteri yang menyelimuti runtuhnya kilang tersebut mulai terkuak saat Arthur meneliti kembali rekaman video yang diambil oleh robot mereka. Di sana mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Sebuah lubang raksasa yang menganga lebar di dasar laut. Sebuah retakan tanah yang begitu luas sehingga mustahil disebabkan oleh kebocoran gas biasa. Sofia menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda kerusakan struktur bumi yang sangat masif. Ketika ia mencoba melaporkan temuan ini kepada William, ia justru diancam akan dipenjara jika berani membocorkannya. Namun, kenyataan pahit tidak bisa lagi disembunyikan. William akhirnya terpaksa mengakui dalam rapat tertutup dengan para petinggi negara bahwa Norwegia sedang menghadapi bencana lingkungan terbesar dalam sejarah manusia. Selama 50 tahun, aktivitas pengeboran yang ugal-ugalan telah merusak fondasi dasar laut, memicu longsor bawah laut yang kini mengancam stabilitas seluruh instalasi minyak di wilayah tersebut. Jika seluruh tambang itu runtuh, minyak bumi akan menyembur tanpa kendali ke lautan, menciptakan pencemaran global yang tidak akan bisa dibersihkan dalam waktu ratusan tahun. Alam telah sekian lama dieksploitasi, kini berbalik menghukum manusia dengan cara yang paling brutal. Kepanikan massal segera terjadi ketika perintah evakuasi total dikeluarkan untuk seluruh pekerja tambang. Di tengah kekacauan ini, Stian menunjukkan integritasnya. Saat sistem kontrol otomatis di kilang tempatnya bekerja mengalami kegagalan fungsi, ia memutuskan untuk tetap tinggal demi menutup keran minyak secara manual. Stian tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, kebocoran akan menjadi bencana yang jauh lebih besar. Namun, tepat saat ia berhasil menyelesaikan tugasnya, gempa susulan terjadi. Alt er nede. Er det nederst der? Kilang itu runtuh dan Stian terjebak di dalam labirin pipa dan reruntuhan besi di bawah air. Sofia yang mendapati bahwa
kekasihnya tidak ikut dalam rombongan evakuasi. Merasa dunianya runtuh, ia memohon kepada William untuk mengirim tim penyelamat, namun ditolak mentah-mentah karena area tersebut telah dianggap sebagai zona terlarang yang terlalu berbahaya untuk didekati. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, Sofia meyakinkan Arthur untuk melakukan misi penyelamatan mandiri. Mereka kembali ke laut yang sedang mengamuk, menggunakan robot pendeteksi panas untuk melacak keberadaan Stian. Til høyre ser dere Gullfaks Alfa. Berkat ketajaman insting Sofia, mereka berhasil menemukan sinyal kehidupan di dalam sebuah pipa yang terjepit reruntuhan. Namun perjuangan mereka justru mencapai titik paling kritis ketika pemerintah mengambil keputusan drastis. Untuk mencegah tumpahan minyak menjadi garis mencapai garis pantai, militer diperintahkan untuk membakar seluruh lapisan minyak yang mengapung di permukaan laut dengan rudal. Langkah ini akan mengubah permukaan laut menjadi neraka api yang tak menyisakan ruang bagi siapapun untuk bernapas. Sofia, Arthur, dan Stian yang baru saja berhasil dievakuasi dari dasar laut kini terjebak di tengah lautan yang sebentar lagi akan meledak. Harapan terakhir mereka adalah sebuah kapsul evakuasi anti api. Namun saat mereka hendak meluncur, mereka menemukan bahwa tuas peluncur luar mengalami kemacetan, sehingga Arthur menyadari bahwa hanya ada satu cara. Seseorang harus tetap tinggal di luar untuk menarik tuas tersebut secara manual agar kapal selam bisa jatuh ke dalam air yang aman sebelum api menyambar. Demi memberikan kesempatan bagi Stian untuk kembali kepada anaknya dan bagi Sofia untuk terus hidup, Arthur memilih untuk mengorbankan dirinya. Dengan satu tarikan tuas, ia melepaskan kapal selam tersebut, sementara dirinya tertinggal sendirian di tengah amukan api yang menelan cakrawala. Di dalam kapsul yang gelap dan mulai bocor, Sofia berjuang dengan sisa tenaganya untuk mengaktifkan sistem pompa air sesuai instruksi Stian yang sudah sangat lemah. Setelah ketegangan yang memuncak, kapal selam itu akhirnya berhasil stabil dan perlahan naik kembali ke permukaan saat fajar menyingsing. Di daratan, Roni yang sedang mengasuh anak Stian dengan penuh duka akhirnya menerima panggilan telepon yang luar biasa. Suara Stian terdengar memberikan kabar bahwa mereka selamat. Kisah ini
berakhir dengan sebuah peringatan keras bahwa kemajuan yang dibangun di atas perusakan alam suatu saat akan menuntut bayaran yang jauh lebih mahal daripada kekayaan yang dihasilkan.